Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur pertama-tama yang tidak kita harus lupakan, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah program kita di setiap Jumat alhamdulillah bisa kita jalani kembali. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan keberkahan, lindungan dari Allah Subhanahu wa taala selalu terlimpah kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada sang merabi kita, suri tauladan kita, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersalawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita semua bisa diakui selaku umatnya dan di akhir kelak kita diberikan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Baiklah, di pekan ini alhamdulillah kita sudah berada di salah satu daerah perkampungan. Dikelilingi pohon kopi nih, ya. Masya Allah, luar biasa. Suasana yang sejuk, Masya Allah, dikelilingi dengan pohon-pohon kopi, gunung-gunung yang berbaris ini, luar biasa. Baiklah, untuk lebih jelasnya di samping Ana sudah ada Ustadz sekaligus imam sekaligus marbot sekaligus pengurus. Masya Allah, luar biasa perjuangan beliau, double job ini, Masya Allah. Marilah kita sama-sama mendengarkan beliau dengan seksama, insya Allah menjadi suatu motivasi buat kita semua. Baiklah, ini Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini luar biasa ini Ustadz, keadaan lingkungan yang luar biasa. Anda mau bertanya ini, anak-anak ini bersharing untuk memotivasi anak-anak muda. Nama lengkap Ustadz siapa nih? Nama saya Sudarto. Sudarto, Masya Allah. Domisili di mana nih Ustadz? Domisili di sini. Di sini daerah di Pemangku Gunung Sari namanya. Pokoknya Simpang Sari, Kecamatan Sumberjaya. Sumberjaya. Udah masuk Sumberjaya ternyata. Ya Allah, Masya Allah. Kira kita juga masih Waitenong. Udah Sumberjaya, lintas kecamatan ini, Masya Allah. Ini udah berapa lama menetap di sini, Kak? Di sini hampir 12 tahun lah. 12 tahun, Masya Allah. Tahun 2009 saya masuk di daerah sini. 2009. Ya 12 tahun lebih lah ya. Awalnya dari Jawa Timur saya. Jawa Timur ya. Masjid ini kayaknya masih baru ini. Masih baru, ini setahun ini. Setahun ya. Baru setahun udah bangunannya udah bisa layak ditunggu ini kayaknya nih. Jadi bisa dijelaskan ini Ustadz, ada nama masjidnya, terus proses pembangunannya, apakah dari sumber daya manusia lingkungan atau bagaimana itu? Silakan Ustadz untuk menjelaskan secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini mewakili segenap pengurus masjid namanya Nurul Iman. Oh, masjidnya Nurul Iman. Dibangun baru setahun ini. Dulu ada masjid lama, masih sekitar tahun 90-an dulu katanya yang lama itu. Saya juga belum tahu itu kalau sejarahnya dulu. Jadi kalau masjid ini yang baru ini baru setahun. Jadi bangunan ini sudah menelan dana 200-an juta. 200 juta. 200 juta. Rencananya di lantai 2 ini. Ini alhamdulillah ini dana swadaya dari masyarakat. Swadaya masyarakat. Jadi pas bangun itu pertama kita mempunyai modal itu uang kas dikumpulkan selama hampir 10 tahun itu ada 40-an juta. Kemudian di musim kemarin, di musim yang lalu 2 tahun yang lalu lah musimnya itu iuran per kakak. Jadi di kelas kakaknya itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan kelas 4. Kelas satunya membayar uang sebesar Rp1.500.000 per kelas 1 per kakak. Kemudian di kelas 2 membayar 1 juta, kelas 3 750 dan kelas 4 ini khusus yang jompo, orang tua atau yang sudah sudah tua lah, sudah lanjut lah itu Rp500.000. Jadi alhamdulillah tarikan pertama itu kumpul kas itu 90 juta, satu musim 90 juta. Kemudian masjid ini dibongkar karena dananya kurang, kita minjem utang di toko bangunan. Iya. Kemudian musim yang lalu, musim kemarin sebelum musim ini itu kita iuran lagi karena musimnya mengecil. Oh iya, kurang buahnya. Itu terkumpul duit sekitar cuman 75-an juta lah gitu. 75 juta ya. Dari kakak di sini aja. Lah, kemudian untuk membayar utang di material itu 50 juta. Jadi cuman
cuman sekitar 20-an juta lah, 15-20 juta itu. Makanya belum bisa dilanjutkan kembali dan insya Allah mungkin nungguin musim ini lagi. Oh ya, kayaknya musim ini buahnya lumayan nih kayaknya ya. Insya Allah mudah-mudahan. Berarti sudah termasuk baru masjid ini. Baru. Dan sumber dananya itu murni swadaya. Swadaya masyarakat. Belum pernah bikin proposal gitu. Oh, emang rata-rata ada yang bikin proposal baru bangun, ada yang memang. Alhamdulillah sekarang belum bikin proposal pokoknya. Alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Jadi Masjid Nurul Iman terletak di apa tadi? Simpang Sari ya, Kecamatan Sumberjaya. Luar biasa. Berarti selama setahun ini programnya apa aja nih, Ustadz? Programnya ya selain apa itu tempat ibadah di sini kan. Iya. Di sini kan juga bergandengan dengan madrasah. Pondok pesantren di sini atas ini kan. Pondoknya ya. Jadi selain apa itu kita untuk tempat ibadah ini juga biasanya untuk pendidikan anak-anak juga di sini. Oh, anak-anak juga ngajinya di sini lah ya. Di sini bahkan di madrasah kan biasanya kan digiring ke sini kalau habis apa itu ngaji jamaah di sini. Oh, berarti kalau sholat 5 waktu anak-anak digiring ke masjid. Masya Allah, luar biasa. Itu pelajaran buat kita sebenarnya, Ustaz. Karena anak-anak itu kayaknya susah kalau nggak di gaya seperti itu. Apalagi remaja. Wow, apalagi yang sudah kayak kita ini nih. Aduh, luar biasa. Berarti itu ya. Kalau hari-hari besar gimana nih, Ustaz? Hari besar ya masih melaksanakan aktif ya. Maulid Nabi, Rojaban, malah di sini ada yang namanya haflah akhir sana. Biasanya peringatan akhir tahun anak-anak ngaji itu biasanya ada mengadakan ada haflahnya ya. Haflah gitu seperti itu ada. Kemarin juga dimaksudkan di masjid ini. Oh, kalau dibalik lagi ke masjid ya, luar biasa. Berarti multi program lah. Ya. Nah, tapi kan itu kan luar biasa itu mengajak anak-anak masyarakat segala macam. Jadi kalau kegiatan anak mudanya ada tidak ini Ustaz di sini? Ada kegiatan anak muda kayak Irema apa Risma gitu ya? Ada. Ada ya. Ada. Anak muda itu ya sesekali ada yang sebagian ikut yasinan lah di situ, ikut program yasinan. Di situ kan juga ada pengajian, ada motivasi. Ada yang apa itu sekedar apa itu kumpul-kumpul, apa itu acara Karang Taruna lah. Oh iya Karang Taruna. Ya. Itu biasanya juga mengajak saya gitu. Ada siraman rohani juga, ada doa, ada gitu seperti itu. Makanya setiap ada kegiatan ada suatu siraman lah rohani buat ini ya menyemangati anak. Biasanya kalau di sini itu kalau ada acara misal tasyakuran, ada remaja yang nikah atau yang anak-anak yang dihitan itu biasanya di situ kita sampaikan siraman rohani. Iya. Benar. Diwajibkan lah ya, diwajibkan lah. Dipaksa di siraman rohani itu. Setidaknya ada yang melekat ingetannya ya gitu ya. Kesempatan. Benar. Berarti luar biasa berarti. Kalau dihitung-hitung perkiraan lingkungan ini berapa kakak ini? Kakak itu insya Allah ini sudah 100 lebih. 100 kakak, Masya Allah. 100 kakak lebih. Kemarin info terakhir dari Pak Kadus itu kalau tahun yang 2 tahun yang lalu itu sudah 93, sekarang kayaknya sudah 100 lebih. Karena ada yang nikah bawa pulang, ada pendatang baru juga ya gitu ya. Seperti itu. 100 lebih. Yang terakhir ini Ustadz, kakak Ustadz nih kayaknya masih ganteng-ganteng muda gitu ya. Jadi wah ini anak-anak muda mau suatu tambahan ilmu, tambahan pengetahuan buat motivasi kita semuanya agar bisa menyemangati kita dalam menaati perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Jadi mohon kesediaan dari Ustadz memberikan nasihat kepada kita semua. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hari ini enggak sengaja benar. Mungkin takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah di sini. Selawat teriring salam semoga tetap tersanjungkan ke pangkuan junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan semuanya ke sini mudah-mudahan menjadi berkah masjid ini, lingkungan ini, dan mudah-mudahan dengan silaturahmi ini menjadikan sababihannya kita nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedikit motivasi karena ini di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu juga disebut dengan syahrul jihad, bulan jihad gitu. Cuman akhir-akhir ini banyak di kalangan muda itu yang salah memaknai arti jihad itu sendiri gitu. Ketika bulan Ramadan di zaman Rasulullah itu perang Badar juga di bulan Ramadan. Itu perang yang luar biasa ketika melawan orang-orang kafir. Ketika beliau pulang dari perang Badar, beliau berpesan kepada para sahabat. Apa pesan beliau? Rojatum
Rojatum min jihadil azhar ila jihadil akbar, itu kata Rasulullah. Kalian semua sudah kembali dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Jadi ketika disebutkan perang Badar di situ, Rasul menyebutkan perang kecil. Ya. Kemudian kembali menuju perang yang besar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa sih jihadul akbar? Rasul menjawab, ma jihadul akbar, jihadul akbar huwa jihadul nafsi. Jadi yang dikatakan apa itu jihad yang besar, perang yang besar adalah perang melawan hawa nafsu. Apalagi di kalangan muda ini luar biasa. Luar biasa ini. Biasanya anak-anak itu kalau rajin ngaji itu kan masih kecil-kecil. Ketika sudah remaja itu luar biasa, tantangannya luar biasa. Makanya ini bagi kaula muda, adalah perang yang luar biasa, adalah perang melawan hawa nafsu. Seperti sekarang ini biasanya anak itu kalau masih kecil itu rajin adzan, rajin kan, benar, jamaah rajin karena masih kecil. Tapi ketika sudah remaja banyak sekali godaannya. Apalagi hari-hari akhir-akhir ini ya media sosial luar biasa. Kita bisa ngobrol di rumah, kita bisa apa-apa bisa dari rumah lah gitu. Nggak perlu bertemu aja sudah bisa komunikasi ya. Sekarang itu. Kemudian selanjutnya, dulu Rasulullah juga mengatakan bahwa orang laki-laki ini, orang laki-laki khususnya laki-laki, itu kan wajib sholat di masjid ya, seperti itu. Nah, yang wajib sholat di masjid itu adalah orang-orang yang dekat dengan masjid. Kalau yang jauh enggak lah, yang dekat dengan masjid harus sholat di masjid. Kemudian ditanya oleh sahabat itu, ya Rasulullah, orang yang dekat dengan masjid itu yang seperti apa? Jaraknya berapa gitu? Dikatakan oleh Rasul bahwa yang dekat dengan masjid itu dihitung dari masjid. Dari ke arah timur jumlah 40 rumah, ke arah utara 40 rumah, ke arah barat 40 rumah, ke arah selatan 40 rumah. Jadi dikelilingin 40 rumah lah, sana 40. Hari ini kalau di kampung ini kayaknya ke sana itu nggak ada 40 deh. Enggak ya. Iya benar sih. Kalau 2 3 4 ke arah selatan itu paling ada berapa? 6 rumah lah gitu. Maka dari itu kalau dihitung sekarang itu nggak ada orang yang rumahnya jauh dari masjid, itu nggak ada, benar. Semuanya dekat dengan masjid. Artinya apa? Sebenarnya kalau hari ini itu semua orang itu yang laki-laki khususnya ini itu wajib jamaah di masjid. Tapi apa yang terjadi sekarang itu, ya Allah, apalagi kalau saat subuh, jamaah subuh, ya Allah, jamaah zuhur, mungkin maghrib aja lah yang maghrib. Kalau di masjid ini maghrib sekitar ada 3 barisan lah kalau maghrib. Kalau hari-hari biasa tuh 3 barisan. Satu baris sekitar 12 orang. Jadi masih 30-an. Tapi kalau sholat subuh menuin satu baris itu berat. Ada satu baris lah 12 orang gitu. Padahal jumlah warga di sini itu 300-an. 300-an ya. 300-an lah, sekitar 300 lah jumlah kakak dari anak kecil sampai orang tua. Kalau bapak-bapaknya kan 100 lebih karena kakaknya 100 lah ya. 100 orang lah. Jadi nggak ada 10% lah, 5% lah gitu yang sekitar jamaah. Apalagi kalau kondisi sholat zuhur biasanya yang berat itu. Zuhur yang paling berat itu zuhur. Karena kebanyakan di sini kan di kebun. Sebenarnya itu kalau untuk remaja itu sebenarnya kalau siang sudah pulang di rumah. Apalagi sekarang bulan puasa itu kebanyakan semuanya di rumah lah. Sebelum zuhur itu udah di rumah. Pasti di rumah. Yang sekolah pun yang itu pasti sudah di rumah. Yang kerja pun kalau siang pasti pulang. Pasti istirahat udah sebelum zuhur ya biasa. Pasti di rumah. Ya, mungkin itu karena itu syahrul jihad ya. Bulan Ramadan jihad. Apalagi ini di kondisi bulan puasa ya, mungkin kalau habis kerja dari kebun itu kan nggak seperti biasanya lah. Biasanya aja nggak ke masjid, apalagi ini badan tambah lemes. Tambah berkurang tenaga. Mungkin ya ini apa itu yang disebut dengan syahrul jihad itu memerangi hawa nafsu. Memang kalau Ramadan ini enaknya kayak tidur aja ya. Bener. Semakin kita ini tidur aja. Padahal ini kan kalau Ramadan itu kan disunahkan apa itu? Diperintahkan untuk memperbanyak ibadah lah, seperti ada sunahnya ditambah, baca Qur'annya ditambah, ngajinya ditambah. Ya mungkin itu motivasi dari saya mewakili segenap pengurus lah, segenap dewan Ustadz di Masjid Nurul Iman ini. Mudah-mudahan ya sedikit yang sampaikan ini ada manfaatnya lah gitu. Sudah jelas itu. Kalau manfaat itu udah kelihatan ini kayaknya. Ya benar, luar biasa berarti Ustadz udah sudah beribu-ribu pengalaman nih kayaknya nih Ustadz. Ya biasa-biasa aja lah. Iya. Karena sudah menelaah lingkungan seperti apa, bagaimana pemrograman anak-anak biar bisa memantik anak-anak untuk bisa sholat ke masjid kayak tadi. Setiap ngaji, kalau sudah ngaji, kalau udah waktu sholat digiring lagi ke masjid. Dan
proses pembangunannya juga luar biasa. Jadi gotong royongnya luar biasa juga tuh. Ngambil dana dari swadaya. Tenaganya juga swadaya. Oh, tenaganya juga ya. Swadaya. Oh, berarti nggak diborongin sama tukang gitu ya. Ya ada tukang khusus, tukangnya dua. Oh, buat ini ya. 3 tukangnya khusus itu. Terus kemudian ada keneknya 1 yang khusus yang tiap hari berangkat. Kalau warga itu seminggu sekali, 10 orang, 12 orang. Royong, gotong royong. Gitu Kopi ya. bawa sendiri, nasi bawa sendiri. Pas nggak puasa gitu. Mantap, luar biasa. Berarti insya Allah lah masjid ini bisa menjadi keberkahan lingkungan ini. Kalau tidak salah, kalau masjid itu salah satu jantungnya lingkungan. Kalau Saya juga punya mimpi. Allah menakdirkan di Gunung Sari ini dibikin masjid yang begitu gede di sini. Bahkan ini lantai 2. udah dedak kayak gini kayaknya. Lantai 2 ini nanti. Lantai 2 ya. Yang harapannya mudah-mudahan nanti masjid ini penuh gitu ya. Oh, amin. Itu sampai kita bersama. sampai lantai atas dipakai kan gitu. Harapannya kan Ya, gitu. benar. Ini sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita seperti itu. Mudah-mudahan seperti Biasa ini Ustadz, perbincangan kita, sharing kita, motivasi dari Ustadz yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan salah satu pemantik kita juga nih, motivasi anak-anak muda kan luar biasa nih kalau masalah ibadah, masalah keagamaan ini sangatlah sulit. Tapi mudah-mudahan dengan adanya nasihat-nasihat seperti yang Ustadz sampaikan bisa menjadikan motivasi tersendiri, terkhususnya buat diri Anda sendiri, jadikan untuk semuanya juga. Jadi terima kasih nih Ustadz sudah menyisihkan waktunya sharing dengan kita, memberikan nasihat kepada kita. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan bisa menjadi suatu jariah tersendiri pada Ustadz. Jadi kan jadi buat kita juga bisa menjadi motivasi untuk kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi demikian ini Ustadz perbincangan kita sore hari ini. Mohon maaf kalau kedatangan kami sedikit agak mengganggu. Insya Allah gitu ya. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi insya Allah suatu keberkahan di bulan suci Ramadan. Kita belajar juga di sini Ustadz. Kalau tidak salah, kalau kita memberikan ke orang-orang yang sedang berpuasa, insya Allah kebaikan untuk kita berkali lipat, tidak seperti hari-hari biasa. Jadi ini ada Ustadz, ada sedikit bingkisan. Tidak jangan dilihat isinya ini, tapi di ibarat kita silaturahmi kami, mudah-mudahan melekat dari ingatan dari Ustadz bahwasanya kita pernah bertemu, kita pernah bersilaturahmi, dan mudah-mudahan dengan kita bersilaturahmi seperti ini, insya Allah Ustadz bisa membawa kami ke surga. Amin. Insya Allah. Karena Ustadz terima kasih ini memberikan manfaat. Amin. Alhamdulillah kawan-kawan, kita sudah bertukar pendapat, sharing, dan mengetahui bagaimana perjalanan masjid ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semua dan menjadi salah satu pemantik kita untuk lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi dari kami itu saja, mudah-mudahan menjadi motivasi. Akhirul kalam, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.